Teman-teman, hari ini kita akan bikin project yang ketiga untuk MIT App Inventor ini. Pada hari ini saya mau bikin yang namanya semacam tampilan untuk absolute table ya teman-teman. Ya ini mungkin ada perbedaan daripada materi sebelumnya, yang dimana di materi sebelumnya itu kita pakai horizontal layout dan vertical layout. Tapi hari ini kita akan memakai atau mungkin bikin apa ya namanya tampilan table absolute. Kita tulis di sini aja ya. Ini wilayahnya bekerja, ini bisa kita klik. Nah di sini kita sebelumnya kan kita bikin yang namanya horizontal. Oke, maaf ya, di layout ini kan ada horizontal arrangement dan vertical arrangement. Nah, ini tuh untuk mengatur tampilan di sini agar sesuai dengan yang kita mau. Misalnya horizontal itu dari kiri ke kanan, sedangkan vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, ini kita mungkin nggak akan memakai itu lagi karena udah dijelasin di materi sebelumnya juga. Maka kita akan delete aja yang ini, yang namanya horizontal arrangement kita delete. Kita akan pakai yang namanya absolute arrangement di sini. Kita pakai yang ini. Kita pertama-tama kita atur hedging ini itu dari ketinggiannya, maka kita akan pakai fill parent aja. Salah maaf ya, otomatis dulu aja. Nah ini mungkin harus diatur ulang gimana baiknya. Kita coba-coba dulu aja. Oke, 50%. Dan di sini kita hurufnya itu kita penuhin sampai ke ini ya, ke kanan. Maka kita pilih yang global. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini di layar teman-teman ya. Nah, ini apa bedanya? Nah, bedanya itu mungkin kita harus menambahkan salah satu button dalam di dalam absolute. Ini absolute arrangement ya. Bedanya itu kalau di horizontal atau vertikal itu mengikuti polanya, tergantung tergantung layoutnya itu sendiri ya. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan, kalau vertikal itu dari atas ke bawah. Maka ini bisa kita atur seperti ini, jadi ini nggak tahu maunya kemana, tergantung kitanya yang mau menempatkan diri ini mau ditempatin di mana. Ini misal kita tahu di sini, maka dia ya cuma di sini aja nih, nggak bisa di kemana-mana. Kalau di sini dia bisa diatur dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Kita tahu di sini aja. Kita ubah biar ini beda sama warna warna backgroundnya. Kita cari warna yang aja, yang kita coba cari warna kuning. Oke, udah kelihatan ya, bisa kalian tambahin backgroundnya. Ini otomatis aja, kalau soalnya kalau ini jadi kayak gini otomatis. Maka ini aja mungkin ya, jenisnya nggak ada setnya di default ya, ini dengan itu. Nah, ini mungkin ini semacam aplikasi sederhana dengan menggunakan salah satu tombol. Ini tuh kita rencananya mau bikin semacam animasi sederhana, di mana kalau kita ngeklik explore buttonnya ini kan kita mau ganti dengan yang namanya lompatan.
kalau kita tekan lompat ini salah satu karakternya itu bakalan ada di atas layar. Nanti setelah karakternya lompat ini dia akan berada di sini ya. Nah, kita coba-coba aja. Udah. Kita habis ini kita tambahkan biar dia ada semacam rintangannya atau semacam apa ya, uh, apa namanya itu, roda yang bisa dia lompati itu, kita kasih yang namanya ya progress. Nah, itu kita tahu di sini. Nah, di sini kita bisa ganti di defaultnya ini apa ya, intermediate-nya apa, jadi hitam, ini biar wajah. Nah, nggak bisa ya intermediate-nya ini ya, spin ini sih maunya saya kan warna biru sama hitam ya, biar kayak warnanya Intemon, tapi ini ya udahlah nggak apa-apa karena gini aja. Ini ada linear progress 1 kita di bawah, agak ke atas dikit, udah tambahin ini, bisa diatur setupnya berapa. Ini agak tricky ya teman-teman, kita coba mampu kita aja nanti udah. Maksimumnya juga ini bisa atur misalnya 80 jadi gini. Ini coba-coba aja, ini nggak terlalu lagi ya, jadi kita tambahin lagi cuma satu untuk internet, untuk linear progress yang di sini tambahin satu lagi dari sini, dia otomatis memanjang, samain aja warnanya dengan warna itu 80. Oke, oke. Tambahin satu lagi yang namanya linear progress. Nanti maka kita ganti dengan berubah dengan sendirinya. Oke, karena kita akan nge-move salah satu karakter dari di atas buat melompat ini, maka kita akan memanggil salah satu, bukan memanggil sih, kita akan mengupload gambar. Nah, ini di sini ada media yang bisa kita pakai untuk mengupload file, maka kita akan upload file. Filenya adalah cari-cari di sini ya, cari ini contoh gambar apa. Oke. Kalau sudah, kita bisa tambahkan image ke sini. Image-nya. Dan image-nya ini bisa kita ganti. Image-nya ini kita atur dulu ya, image-nya itu 50. Ini pixel aja biar lebih gampang, tidak ribet. Width-nya juga 50. Kalau kecil-kecilan kita atur lagi kan.
ada. Ini untuk ini coba kita upload file ya. Oh, nggak bisa, ternyata harus di sini di picture, nggak bisa di bawah. Oke, ini gambarnya udah kelihatan di bawah nih, gambar katak. Ini mungkin bisa kita agak ke bawah biar nambah dengan bordernya ya. Kita di bawah gambar katak ini. Terus habis itu kita bisa bikin rumus biar dia tuh kalau kita tekan lompat katanya naik ke atas. Gimana caranya? Kita harus ke backend yang namanya itu adalah blocks. Tapi sebelum itu maaf lupa lagi ya, ini bisa kita kasih apa enggak ya, kayaknya ya nggak pakai modifier sih. Oh, agak lupa, udah lama juga ini materinya. Jadi kita bisa ngomong kan ya, datanya ini bisa kita dengan lompat. Okein aja, kembali ke blocks. Di sini kita seperti biasa tambahkan emoji ini. Ini artinya ketika ketika lompat diklik atau button lompat diklik maka akan kita ini kan di sini kan akan menggerakkan ya dari gambar ini ke atas. Maka kita ke yang namanya adalah image. Nah, ketika image ini diklik maka dia akan ke arah atas. Maka yang ke arah atas adalah image, namanya set image. Namanya set image top 2. Ini mau kemana arahnya? Maka kita set image ini kan ke top. Nah, ini setelah punya itu kita harus kasih semacam match logic. Di sini kita bisa kasih ke ini ini pakai salah satu angka. Ini harus kita set dengan angka ini sesuai ini, karena ini adalah gambar yang pertama maka dan ini adalah gerakan movement yang pertama, maka kita ganti aja dengan angka 1. Kembali ke sini untuk mengeceknya itu ya ini mesti konekin ke sini dengan AI company. Nah, ini kalian bisa scan tapi pakai HP masing-masing ya, jangan pakai ini Google QSL, pasti nggak akan nyambung nih soalnya juga macam saya sedang bikin video, maka ya nggak akan efek ke kalian ini kalau misalnya ini QR code-nya ini di scan ya. Jadi kalian mesti coba-coba dari awal untuk menguji apakah gambar katak di sini bisa naik ke atas. Oke, ini mungkin salah satu fungsi dari absolute arrangement ya, dimana kita tuh bisa gerakan ini tanpa terikat aturan. Jadi ini terikat dengan simbol X dan simbol Y. Dan ini kita ganti levelnya tuh berapa, levelnya ini kan 139, kita cari 192. Ini berat untuk seperti ini. Untuk menggerakkan bisa pakai ini, pakai kursor, atau bisa kita ubah ini di levelnya ini, ubah banyak ini topnya juga bisa, misalnya kita ubah 150.
ke bawah ini menggunakan 10 setelah itu mungkin saya mau bikin double arrangement ya, mungkin ini kalian baru dengar tapi ini adalah salah satu aplikasi di MIT App Inventor biar untuk membuat gambar itu lebih rapi. Ini table arrangement, ini mau bikin semacam table di sini. Ini bisa itu mau berapa column sama row-nya. Berikutnya itu kita berarti otomatis coba ini coba dulu ya. Oh, ini ke bawah berarti bukan. Ini buat otomatis. Di sini mungkin yang di folding atau di fill parent, nah dia akan sampai ke pojok. Harusnya itu ini kan dua. Ini kalau mau dikebawain atau biar dia lebih panjang lagi kita bisa pakai lebih dan jadi dia bisa sampai ke bawah. Kita akan coba membuat apa ya, membuat di sini kita kasih label tulis di sini apa ini labelnya ini coba ini tulis kotak satu gitu ya. Akan menambahkan label dan juga gambar. Ini coba diketengahin sampel alignmentnya. Kita kasih gambar dulu. Ini dan satu lagi aja deh. Bisa. Tapi ini kan kayak kegedean. Jadi hacknya itu kita pakai pixel aja biar kecil. Ini saya menonton maka dia akan menyelesaikan di sini mungkin benar-benar biar ke bawah coba nih kan pengertian kalau misalnya 30% deh. Nah, di sini akan ada gambar kotak satu. Ini mau coba kita rapiin dulu. Bentuknya sama ini. Ini misalnya kita di fill parent kita coba sampai mana? Ini apa? Jadi di tengah aja. Jadi di tengah. Coba kita kasih label satu lagi. Ini kalau masukin label harus dikotakkan yang ini ya.
karena kalau enggak pasti akan nggak masuk. Ini coba nggak masuk, harus masukin ke arena build. Ini baru masuk. Kolomnya itu 2,3 sama image. Nah ini kita bisa ditambah foto. Oke, tadi kenapa ya? Cek balik ke tampilan tabel absolut. Sudah aja ya. Kita masukin label. Labelnya ini gambar kotak dulu. Kasih image sebelah sini, kita kasih teksturnya gambar kotak kayak ini aja. Ini seperti ini. Bentuknya itu mungkin agak tricky ya, jadi kita masukin berapa pixel di sini, 40. Ini atau mungkin ini ya, pengaturannya width-nya ya. Kita coba ke gimana coba sini. Ada juga ya. Tambah sih hanya pixel 50. Ya ini 50. Apa labelnya ya? Ntar dicoba dulu ya. Labelnya ini biasa masuk. Coba di filter nih. Ini juga ini filter.
mungkin widthnya ya kita coba-coba dulu aja ya teman. Oh iya 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 iya. Oh, jadi ini. Jadi di ini ganti jadi 50%. Nah, nih ini udah agak rapi ya, jadi kita rapiin di sini alignmentnya, coba disentuh. Ini udah sesuai ya teman-teman. Ini kalau mau kita kasih kasih label di bawah juga bisa nggak, ini kita coba-coba aja. Ini juga percobaan, kita coba pakai label. Masih bisa. Ini label ini kita kasih ke tengah dulu. Kata satu namanya siapa, nah ini kasih nama misalnya teksnya itu kata hijau, kata hijau kayak tentara ya, bener, salah. Nah ini gambar kata dua itu kata warna apa, ini anggap aja ini kata yang beda ya, udah kita kasih label di sini. Textual label 4 ini ya. Jadi kita alignmentnya diubah ke tengah, skalanya ini coba dibedain, mungkin kita ganti aja namanya kata kata coklat. Ini biar skalanya biar beda, ini kita skala namanya aja coba. Gambar kata dua, ini gambar kata satu, ini ibaratin dia sama ya. Ini ibaratan aja dah, ini kan saya ambil cuma dari satu gambar, jadi lupa sebenarnya download dua gambar katak sih, tapi ini kan cuma buat percobaan aja. Misalnya kalian yang bikin sendiri di aplikasi MIT ini aplikasinya tuh kayak misal kita mau beli apa, misalnya ya contoh gitu loh. Ya aplikasi ini bisa dipakai ketika kita mau bikin website misalnya buat jual pakaian. Ini saya liatin kalau aja ada apa ya mereknya ya, udah aja contohnya ini. Aplikasinya buat misalnya kalau kita mau bikin web, mungkin ini dipakai banget misalnya di marketplace. Pada saat kita mau mencari apa t-shirt atau sweats, itu kan tampilnya seperti ini. Ya kalian bisa swipe ke kanan ataupun di browsernya itu kita ada semacam tampilan yang ini baju, ini apa misalnya jaket segala macam, tampilan itu seperti ini. Kita lihat ya. Coba aja, ini saya nggak tahu juga ini di mana tampilan yang dia menampilkan aja.
Nah, ini penggunaannya dalam web itu seperti ini. Jadi di sini tuh bisa kita tulis misalnya ini jaket warna merah atau jaket warna hijau lah. Ini jaket warna coklat. Nah, ini bisa ini kalian di bawahnya ini diganti misalnya dengan harganya berapa, misalnya ganti aja misalnya. Ini bisa misalnya kata satu harganya 100.000 udah. Ini kata coklat harganya berapa, misalnya 1 juta, ya udah tinggal tulis aja 1 juta. Ini kan udah otomatis rapi nih kalau klik sembarangan seperti ini. Penggunaannya tuh seperti ini ya. Ini kan, tapi ini semacam apa ya, aplikasi marketplace yang bisa kita pakai. Misalnya kita bikin MIT App Inventor seperti ini, yang penggunaan label itu seperti ini. Ini bisa, ini semacam ini tipenya, tipe barangnya, dan ini adalah harganya berapa. Ini ukuran, bisa juga ditambahkan tambah label di sini, di atas, di bawah, bisa seperti ini ya. Terus daripada nanti kita kena apa itu copyright. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya pertemuan ketiga ini soal tampilan tabel absolut. Dan kalau kalian ada kritik saran, ya tulis di kolom komentar aja. Terima kasih atas dan menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.